PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC melaksanakan penandatanganan luda dengan PT Kenza Hospitality Investments bertempat di Nusa Dua, Badung, Bali pada Selasa, 14 Januari 2025. PT Kenza Hospitality Investment adalah sebuah perusahaan investasi asal Maroko yang akan berkolaborasi dalam pengembangan beach house di kawasan The Mandalika, yang sebelumnya juga telah berhasil menjalin kerjasama strategis di Lot MKC 1, The Mandalika. Proyek Lot MKC 1 ini kini dalam tahap akhir konstruksi dan diproyeksikan mulai beroperasi pada semester pertama tahun 2025. The Mandalika terus memperkokoh posisinya sebagai destinasi unggulan bagi investor domestik dan internasional, sekaligus menjadi magnet investasi di kawasan ekonomi khusus dengan berbagai kemudahan dan insentif yang ditawarkan. Pagi teman-teman wartawan, terima kasih kehadirannya hari ini. Jadi perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa ini adalah salah satu pergerakan dari ITDC, khususnya dari sisi bidang komersial, dibantu dengan direktorat operasi. Karena apa? Bahwa kami dari direktorat komersial, kami mengundang para investor untuk melakukan kolaborasi dengan ITDC. Tidak hanya di Mandalika, tapi juga di Nusa Dua dan di Golomori. Seperti diketahui oleh teman-teman semua, terakhir di Nusa Dua adalah kami melakukan signing dengan Cikada yang akan membuka satu hotel di kawasan Nusa Dua. Kemudian juga yang terakhir adalah pelataran The Heritage yang juga akan dibuka di kawasan Nusa Dua. Kalau ditanya tempatnya, kalau Cikada menempati tempat dulu adalah restoran Jepang Matsuri. Dulu di Matsuri kami fungsikan dengan lebih baik dan akan bergerak insya Allah di tahun ini. Kalau ditanya merek hotelnya apa, kita menunggu bersama-sama, yang pasti bintang 5. Kemudian ada pelataran menjadi pelataran The Heritage, Indonesian Food, International Indonesian Food, dan ini juga satu kerjasama yang baru dengan ITDC. Yang terakhir adalah dengan grup Kenza di Mandalika. Artinya apa? Bahwa saya bisa sampaikan, kami bisa sampaikan, pergerakan investasi di ITDC alhamdulillah terus bergerak baik. Dan tentunya kenapa kami harus menyampaikan kepada publik, bahwa publik harus mengetahui apa-apa yang kami kerjakan itu memberikan dampak untuk masyarakat dan juga untuk Indonesia. Kami sebagai BUMN harus mengkomunikasikan ini dengan sebaik-baiknya, bahwa ada pergerakan yang kami lakukan dengan para mitra kami dalam hal ini investor. Kemudian kami juga harus tegaskan, tadi saya sampaikan, sangat penting bekerja sama dengan ITDC. Karena apa? Kita menjamin kepastian lahan, clear and clean. Kami memastikan bahwa proses yang dilakukan di lapangan oleh tim operasi juga memberikan dampak yang positif untuk para investor. Artinya bahwa kita terus melakukan kolaborasi, dan kami ingin bahwa dampak ini terus kita bisa jalankan sepanjang ITDC berdiri, dan kami siap untuk melakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Dan alhamdulillah ternyata tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari pengusaha dari mancanegara. Dalam hal ini yang terbaru dari Maroko. Jadi kalau nanti mungkin ada teman-teman pernah mendengar dari Jepang dan juga dari Jerman, itu adalah juga salah satu investor yang akan melakukan investasi di Mandalika. Kalau di Indonesia saat ini yang terakhir adalah semua dari Nusa Dua, itu dari Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik. Mungkin itu, silakan teman. Pak, untuk yang Mandalika sendiri, kerja ini sudah berapa blok yang terpakai dan berapa lahan yang disiapkan masih terbuka. Kemudian investasi yang tahun ini rencana ada investasi baru nggak yang masuk, Pak, selain dari Kenza? Oke, jadi gini, kalau kita bicara Mandalika dari seluruh luasan Mandalika, memang ini masih terus bergerak. Karena gini, Mandalika itu secara luas dan besar jauh lebih besar daripada Nusa Dua ya, Pak Deo ya. 4 kali lipat. 4 kali lipat. Jadi kalau ditanya berapa besar, terus terang cukup bergerak, tapi masih belum sesuai dengan yang kami secara signifikan.
karena memang luasnya sangat besar. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dengan adanya kepercayaan dari beragam investor, ini mengundang orang untuk bisa melakukan investasi di Mandalika. Karena saya melihat bukan hanya masalah hotel ya Pak Deo ya, bukan hanya hotel, tapi juga ada restoran, ada juga mutiara. Artinya apa? Bahwa ini bergerak. Namun memang yang menjadi kunci Bapak dan Ibu semua, salah satu saya harus sampaikan, yang menjadi kunci adalah keterlibatan partisipasi aktif dari program yang dilakukan di sirkuit Pertamina Mandalika. Dan itu menjadi kunci Pak. Karena terus terang saja sampai hari ini perhelatan GP 2024 kemarin masih dianggap memberikan dampak yang cukup bagus karena mungkin lebih rapi, lebih gaungnya lebih internasional. Dan untuk Bapak Ibu ketahui juga, untuk tahun ini GP tahun 2025 kita sudah persiapkan dari sekarang. Karena buat kami GP ini juga menjadi salah satu pemantik isu positif dari hadirnya para investor. Jadi saya rasa saya menekankan kepada NGPA, kemudian Pak Deo juga komisaris di NGPA, bahwa bukan hanya GP, tapi juga harus program-program lain harus diselenggarakan. Alhamdulillah rasanya sampai pertengahan tahun ini itu sudah full dengan banyak beragam program dari NGPA untuk di sirkuit Pertamina Mandalika. Dan ini berdampak kepada datangnya investor. Karena contoh kasus Pak, kita ada GT Fanatec, itu bisa mampu mendatangkan investor dari Jerman. Jadi awalnya dari pembalap ya Pak ya, dari pembalap yang akan ikut di GT Fanatec, namun melihat potensi akhirnya memutuskan untuk melakukan investasi di Mandalika yang dilakukan bersama Pak Hendy di Sepang beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau secara jumlah memang belum bergerak signifikan, tapi saya yakin ini trennya positif. Tahun ini ada Pak, bicara masuk lagi tahun ini untuk Mandalika. Luxury Garage dari Jerman Pak. Dan juga ada villa ya. Oh, ini ada informasi terbaru lagi. Jadi akan ada villa, ada Luxury Garage, itu juga akan apa lagi? Ada lagi wakeboard di Mandalika. Jadi apa? Aerowisata juga. Jadi cukup alhamdulillah cukup baik lah Pak. Jadi kita melihat bahwa trennya cukup positif. Namun memang komitmen dari ITDC dan NGPA sebagai satu penyelenggara GP dan semua yang ada di sirkuit itu menjadi salah satu keharusan Pak. Karena itu tolak ukur salah satunya. Ke Mandalika itu alhamdulillah kita ada kenaikan 150%. Jadi saat ini 1.250.000 sampai dengan Desember 2024 dibandingkan 2023 850.000. Jadi alhamdulillah ini tadi Pak DC sudah menyampaikan bahwa adanya ragam crowd puller, tingkat okupansi yang naik, kemudian okupansi baik di hotel dan terutama okupansi di sirkuit. Jadi itu inline dengan jumlah kunjungan ke kawasan. Ada sedikit tambahan tadi Pak Troy menyampaikan sirkuit ya, Pertamina Internasional Mandalika sebagai salah satu magnet atau crowd puller di Mandalika. Saya ingin menyampaikan bahwa tahun ini ada paling tidak 2 gelaran event balap roda 4 di skala internasional. Yaitu yang pertama adalah Asia GT3 Fanatec yang akan berlangsung kalau nggak salah di bulan Juli ya Pak Troy ya. Dan yang berikutnya adalah Porsche Carrera Asia Cup tahun 2025. Jadi yang sebelumnya kita juga ada balap roda 4 tapi di kelasnya nasional atau komunitas. Nah untuk yang di tahun ini dan seterusnya kita akan canangkan perdana yaitu tadi ada 2 gelaran event roda 4 internasional tadi yang memang sebagian besar pembalapnya adalah tentunya calon-calon investor kami dan memang tadi seperti yang Pak Troy sampaikan sudah menjadi investor kita. Dari saya itu aja, terima kasih. Silakan.